Yuki heran apakah Koki menjadi gila atau semacamnya. Hanya karena dia pria tampan bisa jadi melakukan apapun. Tapi Koki berkata kalau permainan saat ini terlalu membosankan bagi Yuki. Karena itulah Koki akan bergabung ke dalam tim musuh dan meminta pertukaran pemain dengan tim musuh. Sang senior mencoba menghentikan Koki, tapi Koki berkata kalau seperti ini mereka tak akan bisa menang melawan Yuki. Yuki hanya bisa terdiam karena semua orang mengabaikan pendapatnya sedari tadi. Tapi bagi Koki, ia merasa senang karena sudah menantikan momen ini. Kembali ke masa lalu, di saat Koki bergabung ke dalam klub basket terkuat saat itu. Bagi Koki dan teman-teman, turnamen lokal hanyalah batu loncatan, dan mereka saat ini akan melawan sebuah sekolah yang sangat-sangat lemah dan tak ada yang perlu ditakutkan. Tapi setelah permainan dimulai, mereka tak menyangka ini akan terjadi. Itu hanya karena satu orang yang memperhatikan permainan dengan matanya yang dingin dan mengendalikan alur permainan. Koki tak mengerti lagi bagaimana umpan yang mereka lakukan dapat dibaca dengan mudah. Bahkan kemampuan fisik orang itu seperti monster, dan setiap ia mencetak skor, tak ada rasa kebahagiaan yang muncul dari sana, bagaikan sebuah mesin tanpa emosi. Meskipun komposisi tim lawan sangat kacau, hanya orang itu yang paling menonjol. Meskipun begitu, tim Koki mengalami kekalahan tak terduga dan merasakan penghinaan yang luar biasa. Mereka merasa jika tak mengalahkan orang itu, mereka tak bisa bermain secara lepas dan harus mengalahkan orang itu yang adalah Yukito. Semenjak itu, mereka berlatih dengan sungguh-sungguh dengan tujuan mengalahkan Yukito. Dengan penuh semangat, mereka berusaha dengan sekuat tenaga di turnamen hingga ke final. Tapi yang mereka terima adalah orang itu tak muncul pada pertandingan final. Meskipun mereka bisa melaju ke tingkat nasional, tapi ada sesuatu yang tak terpuaskan dalam diri mereka, dan perasaan itu menghantui mereka. Karena pada faktanya, mereka masih dikalahkan oleh Yuki dan tak ada kesempatan untuk bisa mengalahkannya lagi. Karena itulah saat ini Koki sangat bersemangat dan percaya pada takdir, di mana akhirnya mereka bisa bertemu lagi di sekolah ini. Dan ketika Koki menerima umpan dari Yuki, perasaan inilah yang membuat Koki sangat bersemangat. Dengan lemparan seperti ini, tak heran orang lain sangat susah menangkapnya. Koki tak sengaja mendengar Yuki yang berkata kalau permainan ini sangatlah membosankan. Koki juga menyadari itu, tapi ia selalu ingin bermain bersama Yuki. Karena itulah ia menantang Yuki dalam permainan selanjutnya. Koki berkata kalau kali ini ia akan menang melawan Yuki, tapi Yuki bingung apa maksudnya dan berkata kalau Koki terlalu bersemangat. Tapi Koki serius ingin melawan Yuki. Yuki jelas menolak tantangan tersebut dan membuat Koki tak terima. Yuki berkata ia meminta maaf karena tak bisa memenuhi permintaan itu. Koki yang kesal berkata Yuki harus melawannya, dan jika Koki menang, ia akan mengambil Kamishiro untuknya. Mendengar itu membuat seluruh aula kaget mendengar apa yang terjadi barusan. Kamishiro juga bingung apa maksudnya itu. Yuki malah berpikir kalau Koki menyukai Kamishiro dan berkata itu berita yang bagus untuk Kamishiro. Koki yang sengaja memanasi Yuki berkata apakah itu tak masalah. Tapi Yuki heran kenapa Koki menjadi khawatir seperti itu. Yuki juga bingung apa harus mendapatkannya melalui pertandingan ini. Mereka berdua langsung saja pacaran. Koki pun berteriak apakah Yuki tak menyadarinya. Perasaan yang diperlihatkan Kamishiro dan Tsurikawa kepadanya. Yuki berkata ia tak terlalu mengerti, tapi tolong jaga Kamishiro dengan baik. Koki heran kenapa Yuki selalu menolak orang di sekitarnya. Mendengar itu membuat Yuki merasa kesal. Bukan ia yang menolak orang, tapi orang-orang yang selalu menolak keberadaannya. Yang mereka semua inginkan darinya adalah menghilang dari dunia ini. Yang menolak bukanlah Yuki, tapi Yuki yang selalu ditolak. Tapi apakah benar begitu? Perasaan Kamishiro saat itu bukanlah kebohongan, tapi Yuki merasa kehilangan sesuatu yang sangat penting dan merasa kekosongan dalam hatinya semakin meluas dan merasa itu akan semakin rusak. Yuki yang menyerah berkata kalau ia tak peduli lagi. Yuki berkata kalau ia menang dalam pertandingan ini, Koki dan Kamishiro jangan pernah mendekatinya lagi. Koki mendengar itu heran apa maksudnya. Yuki melanjutkan setelah itu terserah mereka berdua karena itu tak ada hubungannya dengan Yuki. Koki bingung kenapa Yuki berkata seperti itu dan mereka terpaksa memulai pertandingannya. Yuki merasa ini adalah ide yang cemerlang. Dengan ini, Koki dan Kamishiro akan semakin dekat tanpa ragu-ragu lagi. Dan tak menyangka kalau Yuki menjadi mak comblangnya mereka. Sedangkan murid yang ikut bertanding sebelumnya merasa mereka tak bisa bermain dengan taruhan sebesar ini. Yuki tak mempermasalahkannya dan akan bermain sendiri. Mereka bisa membantu sedikit, tapi Yuki menyuruh mereka untuk istirahat. Sikap dingin yang Yuki tunjukkan membuat semua orang terdiam dan merasa sangat canggung. Entah kenapa pertandingan kali ini menjadi
menjadi sangat sunyi. Tatapan yang diarahkan ke Yuki seperti melihat sesuatu yang aneh, dan pandangan seperti inilah yang tertuju ke Yuki dari awal. Entah kenapa ini membuat Yuki merasa tenang, dan ini memang pantas untuk Yuki. Tapi Kamishiro berkata untuk tunggu sebentar, karena ia akan bergabung ke dalam tim Yuki. Itu membuat Koki dan Yuki kaget. Koki heran apa tujuan Kamishiro. Kamishiro meminta maaf ke Koki dan juga berterima kasih. Koki merasa tak enak karena melibatkan Kamishiro ke dalam masalah ini, tapi Kamishiro paham tujuan dan maksud Koki. Kamishiro mencoba membujuk Yuki agar mereka bisa bermain bersama seperti terakhir kali mereka bermain. Kamishiro tahu kalau ini tindakan yang buruk karena ia meremehkan kebaikan yang diberikan Yuki dalam mencoba menjaga jarak darinya. Kamishiro berkata ia sadar tak bisa lagi terlibat dengan Yuki, tapi ia merasa senang. Terserah mau apapun itu, tapi Kamishiro ingin menjadi motivasi bagi Yuki meskipun itu sebuah penolakan. Tapi karena itu Yuki akan kembali bermain basket lagi, dan jika itu karena Kamishiro, ia merasa amat sangat bahagia. Tuduhan dan pelecehan yang dialami Yuki dulu seharusnya ditujukan kepada Kamishiro. Karena itu Kamishiro tak ingin melihat Yuki seperti itu lagi. Meskipun Kamishiro ditolak, ia hanya ingin selalu bersama Yuki untuk selamanya. Dan karena itulah Kamishiro ingin Yuki menang. Yuki berkata kalau Kamishiro ingin seperti itu, maka jangan menangis seperti sekarang. Tanpa sadar Kamishiro menangis dan merasa sangat malu dibuatnya, tapi itu membuatnya semakin tak bisa menahannya dan entah kenapa tak mau berhenti. Yuki berkata jika saat ini yang dipeluk Kamishiro adalah Koki, pastinya ia tak akan membuat Kamishiro sedih, dan Kamishiro pasti akan bahagia dengannya. Kamishiro setuju kalau Koki adalah orang yang baik. Meskipun begitu, satu-satunya yang Kamishiro cintai hanyalah Yukito seorang. Mendengar itu membuat Yuki merasa sangat malu dibuatnya dan bingung kenapa bisa berakhir seperti ini. Yuki pun terpaksa menerima tawaran Kamishiro dan bermain bersama dan mulai memanggil nama depannya. Mendengar nama depannya dipanggil membuat Kamishiro atau Shiori, kita panggil Shiori sekarang, menjadi sangat senang. Yuki berkata kalau ia akan menghancurkan Koki seperti di film-film, dan berkata kalau saat ini ia tak ingin sesuatu yang rumit dan akan serius menghadapi Koki. Koki yang mendengar itu menjadi sangat senang. Di lain sisi, klub basket memutuskan untuk mundur dari pertandingan ini, dan ketika pertandingan berakhir, skor berakhir dengan kemenangan mutlak untuk Yuki. Koki masih tak percaya dengan semua kerja kerasnya selama ini masih belum bisa untuk mengalahkan Yuki. Juga Koki menyadari sesuatu. Kenapa Yuki selalu menolak semua orang? Terasa seperti Yuki berada di suatu tempat yang jauh dan tak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya. Koki bertanya soal Yuki yang tak ikut dalam turnamen dulu. Apa alasannya? Shiori berkata kalau Yuki saat itu cedera, dan itu karena Shiori yang membuat Yuki mengalami cedera karena Shiori berbohong kepada Yuki. Dan setelah itu Koki pun terdiam dan bingung kenapa Yuki bisa sehancur itu. Di perjalanan pulang, Yuki pulang bersama Yuri. Yuri memberikan sebotol air minum karena Yuki sudah berusaha sangat keras, tapi Yuki malah memberikan uang, dan itu membuat Yuri bingung apalagi maksudnya. Yuki juga heran karena tak biasanya kakaknya mengajaknya pulang bersama. Yuri bertanya apakah pertandingan sebelumnya menyenangkan, tapi bagi Yuki itu sangatlah membosankan dan Yuki tak akan melakukannya lagi karena ia adalah seorang introvert. Yuri mengerti dan kembali bertanya apakah sekolah menyenangkan bagi Yuki. Yuki heran apa yang menyenangkan dari sekolah dan membuat Yuki bingung. Yuki berkata kalau sekolah tak terlalu menyenangkan, dan Yuri mengerti jawaban Yuki. Tapi setelah itu suasana menjadi hening dan menjadi sangat canggung di antara mereka. Tapi itu tak masalah bagi Yuki dan mencoba untuk tak terlalu dekat dengan kakaknya karena ia yakin itu akan terjadi seperti dulu lagi. Yuri bertanya apa rencana Yuki setelah lulus SMA, tapi Yuki bingung apa yang akan dilakukan. Yuri mencoba menahan Yuki dan berkata untuk jangan pergi. Yuki bingung pergi kemana. Yuri berkata untuk jangan pergi kemanapun dan tetaplah bersama Yuri sembari memeluk Yuki. Yuri tak peduli berapa kali pun ia mengucapkannya, tapi ia benar-benar tulus meminta maaf kepada Yuki. Ia semakin takut dengan apa yang terjadi hari ini. Meskipun ini sudah terlambat, Yuri meminta Yuki untuk jangan pernah mencoba untuk menghilang, jangan pernah mencoba untuk menyakiti diri sendiri, jangan pernah menolak orang lain karena Yuki sangat dicintai oleh semua orang. Tapi bagi Yuki itu hanyalah kebohongan. Yuri menegaskan kalau itu bukanlah kebohongan semata. Di dalam diri Yuki bingung apa yang dibicarakan kakaknya. Padahal kakaknya dulu pernah berkata kalau Yuri sangat membenci Yuki. Yuri yang mendengar itu terdiam sejenak dan tersenyum di hadapan Yuki. Ia berkata kalau ia sangat mencintai Yuki dan langsung menciumnya. Dan cerita pun berlanjut.